Mengapa di sebagian orang menerapkan law of attraction itu tidak terjadi, tidak berlaku pada mereka? Saya akan bahas detail di sini. Bagi kamu yang pernah baca buku The Secret, The Power, dan lain-lain sebagainya yang mengenai penerapan hukum tarik-menarik, law of attraction. Pasti kamu terbiasa mengetahui, bahkan mungkin sudah sering menerapkan soal afirmasi. Afirmasi itu kurang lebih kita meyakini, mengucapkan, memvisualisasikan apa yang kita inginkan. Namun ada beberapa hal yang banyak orang tidak tahu, sehingga pada diri mereka menerapkan afirmasi nggak kejadian. Hal pertama, kita harus paham bahwa takdir Tuhan di atas segala-galanya. Kalau kita meminta sesuatu yang oleh takdir Tuhan, kita tuh nggak mungkin dapat itu. Sampai kapanpun, sampai doer pun kita berafirmasi, nggak akan kejadian, nggak akan terkabul. Jangan salah paham ya, bukan berarti Tuhan tidak menyayangi kita. Justru karena Tuhan terlalu menyayangi kamu, khusus kamu, ada beberapa permintaan yang nggak mungkin bisa terkabul. Itu demi kamu, demi keselamatan kamu. Nggak semua harta, nggak semua ambisi itu boleh terkabul di semua orang. Di orang tertentu, dia nggak boleh menerima itu demi keamanan dia. Contoh sederhana, saya misalkan minta mobil hypercar. Mobil yang kecepatan tinggi, bukan supercar lagi ya, tapi hypercar. Kalau itu terkabul bagi saya, membahayakan nyawa saya. Misalkan, saya meminta supaya saya ingin pindah kewarganegaraan ke Amerika, ke Australia. Mungkin itu tidak baik buat saya karena Tuhan ingin saya berkarya, bermanfaat di Indonesia. Minta jadi orang yang populer. Nah, mungkin khusus kamu tuh nggak siap untuk populer. Bahaya buat kamu karena secara mentality, secara kepribadian, secara kejiwaan, kamu nggak siap. Nanti malah jadi bumerang buat kamu. Oke, saya nggak panjang lebar ya. Intinya nomor satu, ada hal-hal yang kalau kita afirmasikan itu tidak sesuai dengan takdir Tuhan. Sehingga betapapun, kayak apapun kamu menerapkan ilmu the law of attraction nggak akan kejadian. Sekarang yang kedua, kamu menerapkan afirmasi, visualisasi, dan lain-lain sebagainya. Supaya mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tapi tanpa sadar, perasaan layak itu belum ada. Nggak ada rasa pantas di dalam diri internal kamu. Kamu masih merasa kurang pede, merasa nggak pantas, nggak layak. Jadi ketika melakukan afirmasi pun luar dalamnya nggak sesuai. Di mulut berkata, aku segera mencapai ini, aku punya mobil impian, aku memiliki ini dan itu. Tapi tanpa sadar di dalam diri kamu, di batin terdalam kamu, ada perasaan dalam yang mengatakan bahwa kamu tuh nggak layak, kamu tuh nggak mampu. Nah, ini berasal dari label-label yang pernah kamu terima, entah oleh orang tua, pertemanan, atau lingkungan kamu yang lainnya. Karena kita sama-sama tahu lah ya, dalam pergaulan tuh seringkali orang sih niatnya bercanda, tapi kata-katanya itu memojokkan, melabel, merendahkan, membatasi mental orang lain. Contoh, alah kamu bisanya apa sih? Alah itu aja nggak bisa apalagi yang lain. Kamu tuh lemah, kamu nggak mungkin kaya, kamu nggak mungkin sukses. Nah, label-label itu tertanam di alam bawah sadar. Sehingga orang kalau menerapkan afirmasi untuk mencapai suatu impian atau harta atau kekayaan, tapi tanpa sadar ia masih ada label-label ketidakmampuan, label-label yang membatasi mentalnya, yang kita sering dengar mental block, maka itu tidak akan tercapai. Jadi sesungguhnya Anda butuh terapi dulu, butuh terapi psikologis untuk membuang label-label negatif itu. Merasa pantas, merasa layak dulu, baru nanti ketika berafirmasi, frekuensinya kuat. Nah, ini agak tidak mudah kalau kebetulan kamu berada pada lingkungan orang-orang yang toksik, yang bercandaannya itu merendahkan orang, walaupun niatnya bercanda loh ya. Gini loh ya, harusnya antara niat dan cara itu harus sesuai. Niatnya baik untuk bercanda, namun caranya juga harus menyesuaikan cara yang baik juga, yaitu dengan lisan yang baik, lisan yang membangun, atau paling nggak lisan yang netral lah. Kadang-kadang kita nggak perlu terlalu baik gimana lisan kita, hanya dengan tidak mengucapkan hal-hal yang negatif yang menyakiti aja udah cukup kok. Lisan-lisan yang netral, yang nggak menjatuhkan, yang nggak melebel gitu loh.
Masih banyak banget candaan-candaan yang tidak melukai orang, candaan-candaan yang netral. Nah, kalau kamu berada pada lingkungan toksik yang suka melemahkan, memojokkan, walaupun mereka niatnya bercanda, tetap itu tidak baik buat kamu. Sehingga ketika kamu visualisasi, berafirmasi, itu tidak akan kesampaian. Nah, sekarang kita masuk hal yang ketiga. Seringkali ketika kita sudah berafirmasi, bervisualisasi untuk apa yang kita dambakan, yang kita impikan. Nah, kita harus tahu prinsip cara kerja rejeki. Rejeki itu tidak jatuh dari langit, tiba-tiba ada hujan di antara air yang turun ke bumi, itu ada uang, ada apa yang kamu inginkan. Itu nggak mungkin begitu. Prinsip kerja rejeki adalah keterhubungan. Kamu terhubung dengan si A, si B, si C. Kamu terhubung untuk membaca ini, menonton itu. Kamu terhubung gitu loh. Contoh ya, saya bawa ke konteks jodoh. Karena jodoh pun bagian dari rejeki. Ada orang yang berdoa minta jodoh yang baik. Nah, setelah berdoa seperti itu, entah besok lusanya, malam ini, tanpa sengaja waktu dia buka-buka YouTube, muncullah video saya di berandanya yang judulnya Seleksi Jodoh Tahap Akhir. Atau misalkan video saya yang satu tanda dia jodohku. Atau video-video lain tentang jodoh yang saya pernah buat. Nah, itu muncul di berandanya nggak kebetulan. Itu hasil dari doa atau afirmasi atau keinginan dia. Nah, dia harus nonton sampai selesai. Karena keterhubungan, kita ingin mendapatkan sesuatu, seringkali kita dihubungkan dengan cara-caranya atau ilmu-ilmunya dulu. Nah, setelah itu terhubung dengan kenalan sama si A kenal sama si B, si C, nanti oleh si C kita kenal sama D, nah nanti berjodohnya sama FGH, baik dalam bisnis ataupun dalam perjodohan teman atau pasangan hidup. Jadi cara kerja datangnya keajaiban tuh begitu, nggak jatuh dari langit. Banyak orang nggak ngeh, dipikirnya setelah berafirmasi, bervisualisasi akan datang dengan sendirinya. Ini tipe orang yang malas dan tipe orang yang nggak mau menggunakan potensi diri. Rezeki bentuk apapun harus disambut. Nggak bisa yang tunggu gimana nanti deh, ngalir aja, akan datang rezekinya dengan sendirinya. Saya sangat respect sama orang-orang yang hidupnya seimbang ya. Mereka berdoa dan berusaha. Nah, berusaha ini pun dibagi menjadi dua. Berusaha yang mengembangkan diri, menambah ilmu, dan berusaha yang menjemput. Menjemput dalam hal ini adalah menjemput rejeki, yaitu bekerja, berjuang keras, atau menambah kenalan, menambah koneksi. Percayalah, banyak rejeki kita tuh datang dari koneksi berteman. Jadi ketika sudah berafirmasi, menerapkan afirmasi, visualisasi, dan lain-lain sebagainya, mohon juga peka akan petunjuk-petunjuk untuk keterhubungan. Terhubung sama siapa, terhubung untuk belajar ini, belajar itu, terhubung untuk nonton materi-materi penting tentang ilmu, terhubung untuk baca-baca tentang keilmuan yang berhubungan dengan hal itu. Jadi harus holistik. Nah, yang keempat yang banyak orang nggak ngeh adalah dalam menanti sesuatu, dalam berjuang untuk meraih sesuatu, orang tuh harus sabar. Seringkali baru berafirmasi, visualisasi sekian bulan, merasa belum ada tanda-tanda itu akan datang, dia udah berhenti. Dia malah udah kecewa dan menilai bahwa percumalah aku berafirmasi, percumalah aku berpikir positif, percumalah aku semangat-semangat untuk berambisi mencapai sesuatu impianku. Toh nggak ada hasilnya, dia terlalu cepat berhenti. Dia stop di situ gitu loh. Saya mau sedikit sharing ya. Saya dulu bikin training, ya ampun itu pontang-panting kayak apa. Saya bikin training dari belasan tahun lalu. Awal-awal bikin training itu ngandelin bikin brosur. Cetak brosur 500 atau 1000 lembar. Itu yang datang berapa orang? 5-6 orang. Sewa gedung berapa? Aduh jangan dikatalah. Sewa gedung tuh berapa Anda tahu sendiri. Mulai coba iklan baris di koran. Nggak jalan, yang datang berapa? 6, 7, paling banyak 11 orang. Sewa ruangan berapa? Nggak nutup. Itu membuat saya berhenti. Tidak, saya mencintai pekerjaan saya suka bidang ini. Jadi saya ngotot, saya sabar. Hal-hal kegagalan, hal-hal yang belum tampak kelihatan kesuksesannya itu tidak mampu membuat saya berhenti. Terus saya punya harapan. Makanya begini, dalam berharap harus diseimbangkan dengan keikhlasan. Orang yang berharap tapi nggak punya keikhlasan itu bahaya. Nah, ini yang saya mau bahas di poin ini.
Sabarnya Anda pada perjuangan Anda itu adalah sesuatu kombinasi yang indah banget. Anda tetap berharap dan berjuang, tapi pada saat yang sama Anda ada keikhlasan menerima kenyataan. Nah, ini yang banyak orang nggak punya. Banyak orang tuh punya hanya salah satunya aja. Punya semangat, tapi nggak punya keikhlasan menerima kenyataan ketika gagal atau ketika hasil belum tampak. Atau ada orang yang punya keikhlasannya doang. Akhirnya jatuhnya pasrah. Ya udah pasrah deh. Nggak usah ngapa-ngapain, pasrah aja. Gimana nanti deh. Nanti akan muncul, terbuka pintunya. Tapi dia nggak usaha, nggak berjuang. Nah, banyak orang hanya memiliki sisi kiri, sisi kanan. Nah, saya bersyukur punya sisi di tengah. Saya berjuang ya berjuang, semangat ya semangat, pontang-panting ya pontang-panting. Tapi saya juga punya sisi keikhlasan. Ketika hasilnya nggak sesuai keinginan saya ikhlas, saya sabar, saya nggak berhenti. Perjuangan itu penting, tapi ketika kamu nggak ada keikhlasan untuk menerima kenyataan, itu membuat kamu cepat berhenti. Kesabaran itu penting sekali. Jadi dalam banyak hal, menerapkan teori, menerapkan ilmu apapun butuh kesabaran. Nggak bisa langsung. Orang-orang besar pun kayak Bill Gates, Warren Buffett, mereka tuh merangkak. Nggak yang hari ini mimpi apa langsung mereka kaya raya. Dulu Bill Gates itu puluhan tahun yang lalu beliau punya visi bahwa suatu saat nanti di setiap rumah akan ada komputer. Itu visi beliau. Apakah di waktu itu 1-2 tahun langsung tercapai? Tidak. Baru tercapai beberapa dekade setelah itu, beberapa puluh tahun setelah itu. Jadi nggak ada orang yang kaya langsung gitu loh. Contoh orang yang ingin hidup sehat, katanya kan harus perbanyak makan buah, makan sayur. Apakah kamu dengan sekali makan buah langsung sehat detik itu? Kan nggak mungkin langsung sehat setelah makan buah dan sayur di detik itu juga. Harus konsisten menjaga pola hidup sehat. Jadi pola hidup sehat itu lebih kepada konsistensi hari demi hari, minggu demi minggunya, bulan demi bulan. Begitu pula soal hubungan. Hubunganmu bisa harmonis, itu karena kamu maintain setiap hari. Setiap minggu kamu maintain, jaga komunikasi, jaga pengertian, jaga saling mengalah. Itu nggak sekali dua kali, harus berjuang terus. Jadi apapun tuh butuh di maintain, butuh ada upaya memelihara. Namanya juga memelihara, emang ada memelihara cuma 1 hari doang. Anda nih misalkan, waktu ada pameran kayak pameran binatang peliharaan, entah itu ikan, kelinci, hamster misalkan, kamu beli buat 1 hari doang. Kamu pelihara 1 hari, besok kamu buang. Kan itu bukan memelihara itu mah. Itu mah cuma kos harian doang. Ngerti ya? Jadi apapun butuh dipelihara. Peliharalah perjuanganmu. Peliharalah keikhlasanmu dalam menerima kenyataan. Lalu satu hal lagi. Kita sering mendengar orang berkata, bermimpilah setinggi-tingginya. Bermimpilah yang besar. Oke sih, nggak masalah sih. Saya juga pernah bermimpi besar, bermimpi setinggi langit. Oke sih, oke. Tapi gini ya, jangan abaikan bahwa kita juga makhluk logika. Logika kita ini, kalau dikasih impian terlalu tinggi, akhirnya logika kita sendiri yang menghambat kita. Jadi sebaiknya bikin impian itu, bikin milestone yang rada-rada masuk akal lah. Jangan terlalu tinggi. Jangan yang aku berambisi punya uang triliunan. Ya boleh-boleh aja sih. Tuhan Maha Kuasa, tapi ya bantu juga logikamu untuk bisa bantu kamu. Nah, ini penting ya. Bantulah logikamu untuk bisa bantu kamu. Kalau logikamu aja nggak terbantu, gimana logikamu bisa bantu kamu nanti? Karena dalam kenyataannya, logikamu itu yang kesehariannya berfungsi bantu kamu. Rasiomu, logikamu itu yang bantu kamu nanti dalam eksekusinya, dalam membuat planning, membuat rencana, membuat strategi. Jadi, ajaklah logikamu untuk kemudian dia sehat, dia damai dalam membantu kamu. Bukan dengan men-setting impian yang nggak masuk akal, sehingga logikamu pun males. Dia tahu itu nggak mungkin tercapai. Saya nggak melemahkan kamu. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini, nggak ada. Jadi sebaiknya tetapkan target-target yang masuk akal dalam jangka pendek. Supaya logikamu merasa masuk nih, masuk akal nih. Oke, siap aku bantu. Gitu loh. Contoh, aku ingin punya penghasilan tambahan setiap bulan 2 juta rupiah. Itu aja dulu. Tahun depan aku punya motor. Untuk aku bisa lebih praktis kemana-mana. Motor tahun depan itu hal yang oleh logikamu, oke siap bos, masuk akal nih. Siap, mari kita kerja. Kan gitu. Be realistic. Jadilah realistis. Supaya lebih mudah tercapai. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.
Teman-teman, saya ingin menyampaikan sesuatu yang harusnya Anda jalani. Ini basic banget. Sekali seumur hidup, Anda tuh harus pernah tes grafologi. Grafologi adalah cara untuk membaca kepribadian asli seseorang dari tulisan tangannya. Jadi nanti Anda mengarang satu halaman penuh, saya akan membaca tulisan tangan Anda. Anda tipe kepribadian aslinya apa, dan Anda cocoknya di bidang apa. Lalu kalau Anda yang belum menikah, ada bonus. Akan saya jabarkan Anda cocoknya kalau menikah sama tipe apa. Supaya nanti tuh nggak berantem terus, nggak bertengkar terus, nggak cekcok terus. Karena banyak orang sekarang nggak cocok tapi dicocok-cocokin gitu loh. Akhirnya menyesal. Nah, saya juga akan paparkan untuk kesehatan mentalmu harusnya bagaimana cara menjaganya. Disesuaikan merujuk kepada tipe kepribadian aslimu. Nah, nanti Anda akan register dulu ke panitia. Anda WA nama pagar grafologi. WA kemana? 0858 1446 1446. 0858 1446 1446. Anda WA dulu untuk mendaftar. Nah, nanti setelah mendaftar akan diberitahu prosedurnya. Setelah administrasi diselesaikan, nanti kan Anda kirim tuh foto dari Anda mengarang satu halaman di kertas kosong. Anda kan foto, Anda kirim tuh. Nah, lalu kita janjian nih. Hari apa, jam berapa, Zoom atau WA video call. Di mana saya jelaskan langsung dan kita bisa diskusi, Anda bisa bertanya. Ini pelayanan yang luar biasa ya, karena maaf kalau suatu tes, saya nggak usah sebut tes apa ya, di tempat lain, itu kan hanya tertulis aja. Kadang tuh klien bingung, ini aku mau nanya, ada yang belum ngerti gitu loh. Sehingga nggak bisa nanya juga, karena kan tertulis. Ketika mau nanya-nanya, di provider tertentu malah kena cas lagi biaya konsultasi gitu. Nah, kalau saya langsung aja udah, kita langsung aja, saya paparkan verbal, Anda mau tanya silakan, biar mendalam diskusinya. Kawan, ini penting banget. Sekali seumur hidup, Anda harus pernah tes grafologi untuk tahu nature aslinya Anda apa. Sehingga nanti memilih bidang kerja dan bisnis itu sesuai gitu loh. Sehingga ada bahagia dalam perjalanan hidupmu, menempuh perjuangan, ada bahagia-bahagianya. Bila Anda memang sudah berusia, sudah senior, dan Anda juga sudah cukup jauh dalam melenggang dalam bisnis dan pekerjaan, dan Anda punya anak yang baru saja lulus SMA atau sedang kuliah, untuk tes grafologi ini, tanda petik ya, nggak perlu dihemat-hemat, toh sekali seumur hidup, agar nyata gitu loh, arahan hidup kita tuh cocoknya menggeluti bidang apa, supaya maksimal di sana. Banyak orang nggak sadar ya, ada bapak-bapak, ibu-ibu pulang ke rumah marah-marah, capek hati terus. Kasihan anak jadi korban marah-marahnya. Salah satu penyebabnya adalah itu bapak-bapak atau ibu-ibu yang maaf salah memilih, tidak bahagia di pekerjaannya. Dari awal dulu memang kurang tepat. Contoh, orang seni masuk ke hukum. Ya kacau balau lah, jauh banget menyimpangnya. Orang yang gak eksakta masuk ke dunia eksakta. Orang yang gak fokus detail, orang yang people oriented malah masuk ke fakultas atau kerjaan yang detail oriented, yang task oriented. Padahal dia people oriented, ya gak bisa dong. Wajar banyak tekanan, wajar terjadi stres-stres yang gak perlu. Akhirnya apa? Keluarga yang kena. Karena keluarga gak merasakan aura positifmu, karena gak bahagia di pekerjaan itu. Nah, untuk kita yang udah terjadi, terjadilah. Untuk anak kita, biaya tes kepribadian itu gak usah dihemat-hemat. Itu kan sekali seumur hidup ya. Penting sekali. Baik demikian ya, semoga info ini bermanfaat. Terima kasih. Kamu bisa follow Instagram saya, deddysusanto.pj_official. Di story itu ada jadwal training, silahkan dicek. Kalau kotamu termasuk di jadwal, WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu untuk mendaftar. Mas, aku nggak mau ikut training. Ya gimana dong? Kita kan mau membaik nih, mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju. Sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan, ragu ngambil keputusan, minder, mood swing, tidak sekreatif dulu lagi, negatif thinking, susah tidur, badan gampang capek,
Ada nyeri-nyeri nggak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala, dan lain-lain sebagainya, psikosomatik. Psikosomatik adalah, psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik artinya ada beban-beban di jiwa, baik yang terpendam maupun yang disadari, ketika secara akumulatif sudah penuh, dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala, jadilah migrain, rambut rontok, pelupa, insomnia, pikun dini, dan lain-lain sebagainya. Kalau ketombe karena salah sampo ya, beda jurusan itu. Beruah kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh, jiwanya itu nitip taruh beban di perut. Jadilah mah, nyeri head berlebihan, nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah ya. Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua, yang ringan-ringan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita. Ada doa, ada usaha. Harus seimbang. Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya, tidak ada kotamu terdaftar di situ, apa boleh buat kamu ikut training secara pribadi. Ini coaching pribadi. Nanti via WA call dengan saya. Tapi harus daftar dulu. Nah, daftarnya agak beda. DM, Instagram, kuliah psikologi. Daftar di situ DM dulu. Bilang bahwa kamu mau daftar training private, coaching private. Tapi saya harus sampaikan ya, bahwa training publik itu jauh lebih melegakan dibanding terapi personal. Semoga kota kamu termasuk dalam list jadwal training kami. Itu lebih baik. Namun kalau tidak ada dalam jadwal, ya apa boleh buat, ikut coaching private. Baik demikian ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.